Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di kelompok 3. Kami akan melanjutkan materi hewan animalia. Pada minggu ini kami akan membahas 2 subbab terakhir, yaitu klasifikasi jenis vertebrata serta peran invertebrata dan vertebrata. Langsung saja di subbab selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang jenis vertebrata. Nah, pada jenis minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis hewan animalia invertebrata. Lantas sekarang kita akan mempelajari jenis hewan animalia vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang untuk menopang tubuhnya. Berikut ini adalah klasifikasi vertebrata. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan. Ikan adalah hewan vertebrata akuatik poikilotherm atau berdarah dingin dan bernapas dengan insang. Ciri-ciri ikan itu bertulang belakang dan bertulang rawan. Selain itu, mereka juga mempunyai sirip tunggal atau berpasangan dan memiliki operculum atau tutup insang, bersisik dan berlendir serta ukuran yang bervariasi. Ciri-cirinya memiliki rangka tulang sejati, memiliki tubuh yang jenis antar kepala, badan dan ekor, memiliki sistem peredaran darah tertutup atau tunggal, merupakan hewan hermaprodit. Alat indera ikan terdiri dari sepasang mata, telinga dalam, indera pembau, dan gurat sisi. Struktur ikan secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Di bagian kepala terdapat organ-organ sensorik dengan gurat sisi yang berfungsi untuk dapat merasakan tekanan air. Otak pada ikan yang lebih berkembang adalah otak kecil, karena otak tersebut merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan bagi ikan. Ikan juga memiliki kulit dan sisik yang berfungsi melindungi tubuhnya dan sekresi kelenjar. Untuk menentukan arah dan posisi saat berenang, ikan akan menggunakan siripnya. Klarifikasi ikan. Yang pertama, agnatha, merupakan ikan primitif yang tidak punya rahang. Bentuknya mirip seperti belut, yaitu silindris memanjang dengan mulut penghisap bundar, tanpa sisik, tidak memiliki sirip berpasangan, dan tubuh yang lunak serta berlendir. Hidupnya di dasar perairan laut atau tawar. Mereka merupakan pemakan bangkai atau scavenger dan termasuk parasit. Contohnya Petromyzon marianus atau belut laut dan Maxine sp atau hagfish. Yang kedua adalah Chondrichthyes, merupakan hewan yang bertulang rawan. Hal tersebut karena memiliki endoskeleton yang relatif lentur dan terbuat dari tulang rawan, memiliki sirip yang berpasangan dan tubuh yang tertutup sisik plakoid kasar berisi dentin yang dilapisi dengan emel. Contohnya Squalus sp atau ikan hiu dan Macaraja sp atau paralistrik. Osteichthyes merupakan hewan yang sudah memiliki tulang sejati berukuran 1 cm sampai bermeter-meter panjangnya, memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik, dan ada pula sebagian yang tidak. Contohnya adalah Amerus melas atau ikan lele, Carassius auratus atau ikan mas kopi, dan Hippocampus sp atau kuda laut. Ordo berikutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Mereka merupakan hewan yang sangat bergantung pada suhu dan lingkungannya. Amfibi termasuk hewan poikilotherm berdarah dingin, yang artinya mereka tidak bisa menggunakan proses metabolisme di dalam tubuhnya untuk dijadikan sebagai sumber panas. Mereka mendapatkan sumber panas dari lingkungannya untuk mendapatkan energi. Ciri-ciri amfibi yaitu pertama, memiliki kulit halus sampai kasar dan banyak kelenjar serta berlendir. Yang kedua, jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventrikal dan 2 atrium. 3, memiliki telur yang berbungkus gelatin. 4, termasuk hewan tetrapoda berkaki 4, memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki yang terdapat selaput renang di antara jarinya. Yang keenam, alat pernapasan saat masih berudu adalah insang. Saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit.
Yang ketujuh, memiliki mata yang terdapat selaput untuk menyelam. Yang kedelapan, melakukan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuatan esrog. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi amfibi. Yang pertama, Caudata. Anggota dari ordo ini yaitu salamander dan kadal. Antar spesiesnya memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Ada yang dengan paru-paru, ada juga yang tidak punya paru-paru akan bernapas menggunakan insang. Mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas. Kulitnya juga mengeluarkan lendir yang bertujuan untuk membantu mereka agar tetap lembab dan menjaga keseimbangan garam saat berenang. Contoh yaitu ada Andrias davidianus atau salamander raksasa Cina. Yang kedua, sekarang kita akan bahas Gymnophiona, yaitu ciri-cirinya bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular karena tidak punya anggota badan. Memiliki kulit yang berlipat-lipat. Mereka termasuk amfibi penggali lubang yang tentunya dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Contohnya Ichthyopis bernisi atau Indonesia Cecilia. Yang terakhir yaitu ada Anura, anggota dari ordo katak dan kodok. Ada banyak famili di dalam ordo ini. Namun di Indonesia hanya ada 7 yaitu Bufonidae, Ramidae, Dicroglossidae, Megoporidae, Rhacoporudae, Microhylidae, dan Bombinatoridae. Ciri-ciri Ordo selanjutnya yaitu Mamalia. Mamalia adalah kelas hewan yang menyusui karena memiliki kelenjar mamae atau susu sebagai sumber makanan anaknya. Mamalia memiliki ciri khas lain berupa rambut. Ciri-cirinya merupakan hewan berdarah panas, homoitem, memiliki sistem organ yang lengkap, bernapas menggunakan paru-paru, memiliki alat indera yaitu mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Alat kelamin terpisah antara jantan dan betina. Memiliki otak yang berukuran besar dan berkembang dengan baik. Klasifikasi mamalia. Artiodactylia. Umumnya anggotanya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan memiliki kuku yang jumlahnya genap. Mereka juga memiliki perut yang besar dan kompleks. Contohnya ada jerapah, unta, sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Selanjutnya Proboscidea. Anggotanya ditandai dengan proboscis atau belalai dengan 2 lubang hidung. Contoh gajah. Carnivora merupakan ordo yang anggotanya merupakan pemakan daging. Contoh kucing, singa, anjing, beruang, dan lain-lain. Rodentia. Hewan pengerat merupakan hewan yang memiliki gigi depan aktif atau selalu tumbuh, sehingga mereka harus menggerogoti sesuatu untuk mengasahnya. Contoh tikus, hamster, dan marmut. Perissodactyla. Ordo ini disebut dengan hewan berkuku ganjil. Hewan ini mencerna selulosa tumbuhan di usus, bukan lambung seperti kerabatnya. Contoh zebra. Oke, selanjutnya ada Cetacea. Cetacea merupakan ordo yang anggotanya berupa hewan laut besar. Rambut pada hewan ini umumnya berkurang bahkan menghilang karena adaptasi di lautan agar tidak menghambat pergerakannya. Contohnya ada paus. Yang kedua ada Lagomorpha. Lagomorpha merupakan ordo ini seringkali dianggap sebagai rodentia yang secara penampilannya memang mirip, contoh kelinci. Yang ketiga ada Sirenia. Sirenia ordo yang anggotanya memiliki ukuran tubuh besar. Selain itu mereka tidak punya kaki belakang. Ekor yang dimiliki anggota ini berbentuk pipih layaknya daun. Mereka juga merupakan hewan herbivora akuatik. Contohnya dugong atau dayung dan sapi laut. Monotrema, anggotanya merupakan mamalia yang menghasilkan anak dengan cara bertelur namun menyusui. Mereka juga termaksud hewan yang berdarah panas, berambut, memiliki tulang tunggal di rahang bawahnya. Contohnya platypus dan echinida. Yang terakhir yaitu primata. Primata berasal dari kata primates yang berarti yang pertama, terbaik, dan mulia. Mereka memiliki jari berjumlah 5, contohnya kera dan simpanse. Ordo yang keempat yaitu burung. Burung merupakan hewan berdarah panas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri umumnya memiliki tubuh yang tertutup bulu. Mereka memiliki struktur tulang yang menyerupai sarang lebah, sehingga membuatnya kuat dan ringan saat terbang. Berikut adalah gambar struktur tubuh burung.
Pembagian letak bulu. Tetrices yaitu bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Rectices yaitu bulu yang terletak pada pangkal ekor. Remiges yaitu bulu pada sayap. Parapterum yaitu bulu yang terletak pada bahu. Alas puria yaitu bulu yang menempel pada ibu jari. Ciri-ciri bulu. Tubuhnya tertutup oleh bulu dan kakinya ditutupi sisik. Memiliki leher dengan ruas 13-25 buah. Menghasilkan suara yang berasal dari siring. Tidak memiliki gigi namun memiliki paruh. Memiliki sayap hasil modifikasi kaki depan. Memiliki bermacam tipe kaki. Jantungnya terdiri dari 4 ruang. Mata lebar. Otak kecil berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi burung. Yang pertama, Galliformes, yaitu perunggasan. Ciri burung ini memiliki kemampuan terbang yang terbatas, memiliki tubuh yang bulat. Contohnya Meleagris gallopavo atau burung kalkun. Yang kedua yaitu Casuariiformes. Ordo ini merupakan burung-burung yang berukuran besar. Contohnya Casuaris atau burung kasuari dan Dromaeus atau emu. Yang ketiga, Passeriformes. Anggotanya suka sekali bernyanyi atau berkicau. Hampir 60% Aves masuk pada ordo ini. Mereka memiliki perkembangan organ vokal dengan baik. Juga suka bertengger dan saat masih muda burung ini sangat bergantung pada induknya. Contohnya Gracula religiosa atau beo. Selanjutnya yaitu ada Strigiformes. Ordo ini beranggotakan burung hantu, termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari dan memiliki kaki serta paruh yang kuat. Bulunya sangat halus, ekornya pendek dan cakarnya tajam. Contohnya Strix sp atau burung hantu hutan. Selanjutnya yaitu ada Psittaciformes. Cirinya bertubuh besar, memiliki paruh yang kuat untuk memecah biji-bijian dan organ vokal yang baik. Contohnya Kakatua galerita atau kakatua berjambul dan Pionus manchus atau bete kepala biru. Lanjut ada Falconiformes, yaitu ordo ini adalah burung pemangsa. Cirinya memiliki paruh bagian atas dan ujung yang tajam serta melengkung ke bawah. Pada pangkalnya terdapat cerak. Mereka termasuk karnivora dan aktif pada siang hari. Contohnya Haliaetus leucocephalus atau elang kepala botak dan Aquila triceratops atau raja wali emas. Lanjut yaitu ada Columbiformes. Ordo ini merupakan ordo para burung merpati atau dara. Memiliki ciri-ciri bertengger, tubuh yang bulat dan gemuk. Contohnya Goura cristata atau dara mahkota elok dan Geopelia striata atau perkutut. Yang terakhir yaitu ada Cichoniiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri berkaki panjang dan tubuh yang besar. Contohnya Nycteria leucocephala atau bangau dan Egretta alba atau kuntul putih besar. Ordo yang terakhir yaitu reptil. Reptil adalah hewan yang melata dan merayap. Reptil termasuk dalam hewan berdarah dingin sehingga mereka dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Ciri-cirinya: memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Tetrapoda, hewan yang memiliki 4 tungkai kaki kecuali ular. Menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Ovipar, penyu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar, bernapas menggunakan paru-paru. Tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Jantung terdiri dari 4 ruang. Klasifikasi reptil. Crocodilia. Ordo ini memiliki bangsa buaya. Memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut skuta. Bagian kepala buaya terdapat gigi yang runcing. Contohnya buaya dan aligator. Selanjutnya Sphenodontia. Ordo ini mirip dengan kadal, memiliki duri di sepanjang tulang belakangnya. Selain itu terdapat mata ketiga yang fungsinya untuk membedakan antara terang dan gelap. Contoh tuatara. Squamata. Ordo ini anggota reptil yang paling banyak. Anggotanya ditandai dengan bagian tubuh yang tertutup sisik.
contoh bunglon, cicak, ular, dan worm lizard. Testudinata, satu-satunya anggota reptil yang memiliki cangkang. Ordi ini adalah bangsa kura-kura. Bentuk tubuh yang dimiliki pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada... Setelah membahas jenis klasifikasi hewan vertebrata, subbab terakhir yang kita bahas yaitu peranan hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama ada sumber pangan atau makanan. Anggota kelompok moluska seperti kerang hijau, cumi, gurita, crustacea, udang-udangan, dan ada beberapa insekta, serangga menjadi sumber makanan yang kaya protein khususnya bagi manusia. Anggota kelompok Pisces, ikan mas, mujair, lele, anggota aves, unggas, dan anggota mamalia, kambing, sapi, kerbau. Yang kedua yaitu sebagai bahan sandang, yaitu kain wol yang berasal dari bulu domba serta dari bulu alpaka dan lain sebagainya, serta kulit domba dan kulit sapi serta kulit buaya dapat dibuat baju, tas dan sepatu dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari invertebrata yaitu kepompong bisa dibuat menjadi kain sutra. 3. Sebagai obat. Misalnya yaitu daging kelelawar yang dipercaya sebagai obat asma, ampadu ular serta daging penyu yang konon katanya bisa untuk obat berbagai penyakit dan lain sebagainya. Dari kalangan invertebrata digunakan sebagai terapi kesehatan seperti penggunaan lintah dan akupuntur menggunakan sangatan lebah. Yang keempat, sebagai alat transportasi, misalnya kuda, sapi, atau kerbau, yang dapat dipakai sebagai penarik gerobak transportasi di beberapa tempat, sebagai penarik delman wisata di daerah wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang pertanian. Misalnya yaitu burung hantu yang akan memangsa tikus yang merupakan hama pertanian dan lain sebagainya. Kemudian bisa membantu penyerbukan untuk tanaman pertanian, seperti yang dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, dan serangga lain. Membantu penyerbukan, menggemburkan aerasi tanah, seperti yang dilakukan oleh cacing tanah. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai bidang peternakan. Peternakan susu contohnya kambing dan sapi, peternakan madu diambil dari lebah madu. Nah, itu dia teman-teman materi kita pada minggu terakhir ini. Bagaimana nih teman-teman presentasi kelompok kami dari minggu lalu? Apakah teman-teman masih bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan? Jika teman-teman masih bingung dengan materi yang kami jelaskan, teman-teman bisa banget untuk bertanya ke kami melalui grup chatting WhatsApp, kolom komentar video ini, atau bisa juga di kolom komentar Google Classroom ya. Terima kasih yang sudah menonton presentasi kami dari minggu lalu. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.